Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Cynthia Wulandari, NPM 2215012 dari Fakultas Teknik Program Studi S1 Arsitektur. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi PKKMB secara ringkas dari hari pertama sampai dengan hari keempat. Saksikan videonya sampai habis ya. PKKMB hari pertama tingkat universitas. Materi pertama disampaikan oleh Irjen Pol Dr. Ahmad Wigayus SIK MSD MM dengan materi peran Kepolisian Republik Indonesia dalam mengatasi kejahatan digital yang berisikan tentang macam-macam undang-undang ITE, manfaat undang-undang ITE yang ditetapkan di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, serta contoh pelanggaran hukum di dunia maya. Materi kedua disampaikan oleh Dr. Susaiti Herawati STMSI dengan materi pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti kekerasan yang berisikan tentang penjelasan perundingan atau bullying, serta jenis-jenis bullying, fenomena patologi sosial, dan tujuan pembangunan karakter. Materi ketiga disampaikan oleh Profesor Dr. KH Said Akil Siraj MA dengan materi penguatan dan pengembangan karakter mahasiswa dalam perspektif agama yang berisikan tentang sejak dulu sampai sekarang kita mempunyai prinsip yang kokoh yang tidak pernah pudar ciri khas dari umat Islam Nusantara serta kiat-kiat menjaga toleransi umat beragama. PKKMB hari kedua tingkat universitas. Materi pertama disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dengan materi Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang berisikan visi Indonesia 2045 dan 4 pilar visi Indonesia 45. 6 indikator profil pelajar Pancasila, dan untuk mencapai semua itu ada dasar hukum Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan tujuan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Selanjutnya, fleksibel dan belajar di luar program studi, hak mahasiswa dan kewajiban perguruan tinggi yang ditetapkan dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020. Materi kedua disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan dengan materi kesadaran lingkungan hidup, manajemen risiko, dan kampus sehat yang berisikan tentang penjelasan lingkungan hidup, permasalahan lingkungan hidup di Indonesia dan dunia, serta pengelolaan lingkungan hidup menjaga kelestarian bumi. Kemudian upaya kampus sehat Unila, mobil listrik, serta Unila yang juga termasuk ranking 15 UI Grand Metric dari 101 universitas, pengendalian COVID-19, dan manajemen resiko, serta contoh manajemen resiko terhadap lingkungan. Materi ketiga disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni dengan materi Etika dan Norma Kehidupan Kampus yang berisikan tentang penjelasan mahasiswa, cara menjadi mahasiswa ideal, dan tujuan kuliah. Kemudian 4 tipe karakter mahasiswa yang ada di perkuliahan, 10 karakteristik yang harus dimiliki mahasiswa ideal, dan 5 cara menjadi mahasiswa ideal. Materi keempat disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan Kerjasama dan TIK dengan materi perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0 dan kehidupan kampus pada masa pandemi yang berisikan tentang ICT Strategi Unila untuk menghadapi revolusi industri 4.0 dan tantangan dunia pendidikan di masa pandemi terutama di perguruan tinggi. PKKMB hari ketiga tingkat fakultas. Materi pertama disampaikan oleh Dr. Eng Helmi Fitriawan STMSC dengan materi pembelajaran di perguruan tinggi di era 4.0 dan plagiarisme yang berisikan tentang sejarah revolusi, 6 kerangka edukasi 4.0, dan literasi baru menghadapi era 4.0. Kemudian memiliki 7 skill yang dibutuhkan di era 4.0. Materi kedua disampaikan oleh Dr. Muhammad Irsyad STMT dengan materi sistem perkuliahan dan peraturan akademik yang berisikan tentang SD, SLTP, SLTA itu berbeda dengan perguruan tinggi dan pelaksanaan kurikulum serta contoh pekerjaan yang ada di Fakultas Teknik. Kemudian terkait capaian pembelajaran lulusan dengan kurun waktu tertentu, Peraturan Rektor Unila Nomor 19 Tahun 2020 tentang peraturan akademik, bentuk pembelajaran di luar kampus, dan layanan akademik. Normalnya ada 20 SKS per semester, pedoman jumlah SKS per semester, dan untuk mendapatkan nilai A maka nilai akhir harus 76 ke atas.
Materi ketiga disampaikan oleh Vera Agustriana Nurhidana STMT PhD dengan materi biaya studi dan fasilitas Sapras yang berisikan tentang tugas dan fungsi, serta sarana dan prasarana. Selanjutnya, biaya studi yaitu BKT dan UKT, serta adanya 7 beasiswa di Unila, tepatnya di Fakultas Teknik. Materi keempat disampaikan oleh Dr. Eng Ageng Satnowore Priyanto STMT dengan materi hak dan kewajiban mahasiswa kompetisi dan beasiswa yang berisikan tentang link HTTP Eng Unila ACID dan ruang lingkup peraturan rektor serta adanya 3 macam sanksi. PKKMB hari keempat tingkat jurusan. Materi pertama itu dengan materi keprofesian dalam arsitektur. Arsitektur tidak selalu berkaitan dengan teknik, cenderung pada seni estetika, mendesain sesuai dengan kebutuhan, nilai fungsi, keindahan, dan keamanan. Arsitek juga dibekali dengan kemampuan perencanaan anggaran yang berguna saat pembangunan dan ilmu teknik yang ada 40% di dunia arsitektur. Selanjutnya, kenapa harus pilihan jurusan arsitektur? Dan 60% orang yang paham tentang arsitektur termasuk orang yang jenius. Serta pengetahuan dan keahlian calon arsitek, dan arsi adalah sebuah profesi. Undang-Undang Arsitek itu ada pada nomor 6 tahun 2017, IAI adalah Ikatan Arsitek Indonesia, dan SKA adalah surat keahlian arsitek yang dikeluarkan oleh Dewan Arsitek Indonesia. Prospek kerja arsitek yaitu developer, kontraktor, pemerintah, perbankan, wirausaha atau industri, dan media. Materi kedua itu dengan materi membangun karakter sukses di kampus dengan berisikan strategi sukses di kampus dan integritas akademik. Kemudian prinsip-prinsip moral dan cara belajar abad ke-21. Selanjutnya ada bedanya kuliah dan sekolah, serta ciri-ciri orang malas, dan bila juga tetap malas maka evaluasi target kita, jangan menghindar dari tanggung jawab, buat skala prioritas dan berpegang pada jadwal. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.